akan melakukan storytelling dalam bahasa Indonesia, menceritakan salah satu cerita dari Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Si Penyumpit. Bagaimana kisah Si Penyumpit ini? Mari kita lihat. Si Penyumpit adalah seorang pemuda yang pandai memburu hewan buruan dengan sumpitannya. Selain pandai menyumpit, ia juga pandai meramu obat-obatan. Semua warga sangat menyukai Si Penyumpit, kecuali satu orang, yaitu Pak Raje. Pak Raje adalah seorang kepala desa yang sangat kikir. Ayah Si Penyumpit pernah berhutang kepada Pak Raje. Pak Raje menuntut Si Penyumpit untuk melunasi utangnya tersebut. Pada suatu hari, Pak Raje menemui Si Penyumpit. "Hai Si Penyumpit, untuk melunasi hutang ayahmu, kau harus menjaga sawahku dari serbuan babi hutan. Sumpitlah mereka hingga tidak bisa lagi kembali ke sawahku. Jika kamu lalai dan mereka menghabisi sawahku, kamu harus mengganti rugi padaku," kata Pak Raje. Karena tak bisa melawan, Si Penyumpit pun menyetujuinya. Malam itu, ia mulai tugasnya dengan penuh waspada. "Aha, itu mereka," bisiknya dalam hati. Matanya memandang tajam ke arah sawah milik Pak Raje. Segerombolan babi hutan datang menuju sawah Pak Raje. Si Penyumpit mengeluarkan alat sumpitannya dan melayanglah anak sumpitnya ke gerombolan babi hutan itu. Ngoi! Seekor babi hutan terkena mata sumpitnya. Ngoi! 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 Babi hutan itu berteriak-teriak, seolah memberi peringatan pada teman-temannya. Mereka semua lari menyelamatkan diri. Si Penyumpit keluar dari persembunyiannya. Ia hendak mencari babi hutan yang terkena mata sumpitnya. Tapi babi hutan itu sudah pergi. Aneh, kalau dia terkena mata sumpitku, seharusnya dia mati. Dengan penuh penasaran, Si Penyumpit langsung mengikuti ceceran darah yang ada di tanah. Terus mengikuti sampai berhenti di satu rumah kecil di hutan. Dari jendela, Si Penyumpit melihat ada beberapa wanita cantik. "Di mana babi hutan itu?" bisiknya. Satu wanita di dalam rumah itu perutnya terluka. Si Penyumpit merasa heran. Dia langsung mempertajam penglihatannya. Bukankah itu mata sumpitku? Dia makin heran. Bukankah tadi aku menyumpit babi hutan? Terus kenapa wanita itu perutnya terluka? Tanpa berpikir panjang lagi, Si Penyumpit langsung mengetuk pintu. "Siapa kau datang malam-malam begini?" tanya wanita yang membuka pintu. "Namaku Si Penyumpit. Tadi aku menyumpit babi hutan. Tapi babi hutannya hilang. Setelah aku mengikuti ceceran darahnya, dia berhenti di rumah ini." "Oh, jadi kau yang menyumpit adikku. Lihat, dia sedang kesakitan. Kami tidak tahu bagaimana cara mengambil mata sumpitnya," jawab wanita itu dengan penuh amarah. Si Penyumpit bingung. "Apakah kalian gerombolan babi hutan tadi?" tanyanya. "Ya, kami memang siluman babi hutan. Kami mencari makan pada malam hari," jawab wanita. Sekarang barulah Si Penyumpit mengerti. "Oh, maafkan aku. Aku tidak sengaja menyumpit adikmu. Tapi jangan khawatir. Aku akan mengambil mata sumpit itu dan mengobati lukanya," katanya. Wanita itu setuju.
Si penyumpit meminta beberapa helai daun karamunting yang ditumbuk. Ia akan membalurkannya ke luka perempuan itu. Berhasil! Sumpitnya bisa tercabut. Lalu si penyumpit langsung membaluri luka tersebut dengan daun karamunting. Dan ceceran darah dari luka tersebut akhirnya berhenti. Wanita itu lega. Ia berterima kasih kepada si penyumpit. Meskipun kau telah menyumpit adikku, aku tetap berterima kasih kepadamu. Sebagai hadiah, terimalah ini, kata wanita itu sambil mengulurkan 4 bungkus kecil. Si penyumpit menolak. Sudah seharusnya aku mengobati adikmu. Tak perlu memberiku hadiah. Terimalah. Bungkusan ini berisi kunyit, buah nyatoh, daun simpur, dan buah jering. Anggaplah ini sebagai tanda persahabatan dari kami, kata wanita itu memaksa. Akhirnya si penyumpit mengalah. Ia menerima ke-4 bungkusan itu. Hari sudah menjelang pagi ketika si penyumpit tiba di rumahnya. Dengan berhati-hati, ia membuka bungkusan tadi. Ternyata isinya adalah emas, intan, dan berlian. Si penyumpit gembira sekali. Terima kasih babi hutan. Dengan begini aku dapat melunasi hutang ayahku pada Pak Raje, gumamnya dalam hati. Si penyumpit menjual semua perhiasan itu dan menemui Pak Raje. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan kau merampok? Tanya Pak Raje curiga. Si penyumpit lalu menceritakan pengalamannya kepada Pak Raje. Jadi sekarang hutang ayahku sudah lunas ya Pak? Kata si penyumpit. Pak Raje hanya mengangguk. Dalam hati ia punya rencana. Ia akan meniru pengalaman si penyumpit. Hehehe. Siapa tahu babi hutan itu juga memberiku perhiasan. Tawanya dalam hati. Malam harinya, Pak Raje sudah siap dengan alat sumpitnya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya babi hutan itu datang. Persis seperti pengalaman yang dilakukan oleh si penyumpit, Pak Raje menyumpit gerombolan babi hutan itu. Dan ia juga mengikuti ceceran darah yang ada di tanah. Ia berpura-pura ingin membantu wanita itu. Pak Raje tak tahu, seharusnya ia mempersiapkan ramuan untuk mencegah darah bercucuran dari luka. Ketika Pak Raje mencabut alat sumpitnya, wanita itu berteriak kesakitan. Darah segar menyucur dari lukanya. Darah itu tak mau berhenti. Sehingga mereka semua panik dan wanita-wanita itu langsung berubah menjadi babi hutan dan menyerang Pak Raje. Pak Raje kembali ke rumahnya dengan tubuh penuh luka. Putrinya sangat terkejut melihat keadaan ayahnya. Ia lalu segera menemui si penyumpit untuk meminta tolong. Apa yang terjadi? Kenapa ayahmu terluka? Tanya si penyumpit. Aku tak tahu. Semalam ayahku berkata dia ingin pergi ke sawah untuk menjaga sawahnya dari gerombolan babi hutan. Mungkin ayahku terluka karena babi hutan itu. Jawab putri Pak Raje. Mendengar hal itu, mengertilah si penyumpit apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Raje. Sebenarnya ia hendak menertawakan kebodohan Pak Raje.
Namun dia tak tega melihat putri Pak Raje menangis tanpa henti. Si penyumpit kemudian meramu obat dan mengoleskannya ke seluruh tubuh Pak Raje. Perlahan Pak Raje mulai bisa menggerakkan tangannya dan membuka matanya. Melihat si penyumpit yang sedang mengobatinya, dia menjadi malu. "Ayah, syukurlah ayah sudah sadar," kata putrinya. Perlahan Pak Raje bangun dan duduk di pembaringannya. "Maafkan aku atas sikapku kepadamu. Kau memang pemuda yang baik. Tidak sedikit pun kau ingin membalas dendam kepadaku," katanya. "Untuk membalas budi, aku akan menikahkanmu dengan putriku. Apakah engkau bersedia?" tanya Pak Raje lagi. Putri Pak Raje tersipu malu. Si penyumpit memandanginya. Memang sebenarnya sudah lama si penyumpit menyukai putri Pak Raje yang cantik dan baik hati. Tapi ia tak pernah berani mengatakannya. "Tentu aku mau, Pak Raje," jawab si penyumpit dengan penuh gembira. "Jika begitu, ayo kita sebarkan kabar baik ini kepada penduduk desa," kata Pak Raje penuh semangat. Pesta pernikahan si penyumpit dengan putri Pak Raje dilaksanakan dengan meriah. Semua penduduk diundang. Karena sudah berusia lanjut, Pak Raje meminta si penyumpit untuk menggantikannya sebagai kepala desa. Dan si penyumpit berhasil menjadi kepala desa. Ia memimpin desa dengan arif dan bijaksana, sehingga masyarakat hidup dengan kedamaian dan kebahagiaan. Selesai. Nah, adapun pesan moral dari cerita ini, jika kita melakukan sesuatu dengan kecurangan, kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Tetapi sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu dengan kemampuan kita sendiri, kita pasti akan mendapatkan kemenangan. Terima kasih, demikian storytelling dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.